akan menjelaskan sebuah praktikum di bab pertumbuhan dan perkembangan yang berjudul pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan batang tanaman biji kacang hijau dan biji jagung. Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan jagung, serta untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan jagung yang terkena cahaya matahari langsung, tidak langsung, dan juga yang berada di ruangan gelap. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya ada cup bekas, terus ada sendok, alat tulis, dan pengalis. Untuk bahannya ada kapas, biji jagung, dan biji kacang hijau yang sudah direndam, dan air. Untuk langkah-langkah percobaan, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, letakkan kapas pada masing-masing wadah. Yang ketiga, basahi setiap kapas dengan air 1 sendok teh. Lalu selanjutnya yang keempat, letakkan biji kacang hijau dan biji jagung di atas kapas yang telah dibasahi. Selanjutnya beri tanda pada masing-masing wadah seperti cahaya langsung, di ruangan, dan di tempat gelap. Selanjutnya letakkan wadah yang sudah ditandai di tempat yang berbeda. Lalu amati dan ukur pertumbuhan kecambah setiap hari. Terakhir catat pada tabel pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisha Azimi, nomor absen 19. Untuk biji jagung yang diletakkan pada tempat gelap pada hari pertama pengamatan, biji jagung tersebut sama sekali belum mengalami pertumbuhan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, absen 29 kelompok 4 dari SMA Negeri 1 Palimanan. Di sini saya ingin menganalisis dan menjelaskan pertumbuhan jagung dari hari pertama sampai hari kelima pada biji jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya. Pada hari pertama, biji tanaman jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya belum terjadi pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizin, nomor urut absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan tinggi batang tanaman jagung yang berada di dalam cahaya ruangan. Pada hari pertama, belum munculnya tanda-tanda pertumbuhan ataupun perkembangan pada biji. Mungkin pada saat itu, biji masih dalam masa inhibisi atau yang biasa kita sebut sebagai masa akhir dari dormansi. Dormansi sendiri adalah masa tidur bagi biji. Untuk biji jagung yang diletakkan pada tempat gelap, berdasarkan pengamatan di hari kedua, radikula atau calon bakal akar dari tanaman jagung tersebut sudah muncul. Pada hari kedua, biji tanaman jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya belum terjadi pertumbuhan. Untuk yang hari kedua itu masih sama seperti hari yang pertama, belum ditemukannya tanda-tanda pertumbuhan ataupun perkembangan di dalam biji. Untuk biji jagung yang diletakkan pada tempat gelap pada hari ketiga, biji jagung tersebut sudah mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan penambahan tinggi batang dengan tinggi batang setinggi 3 cm.
Pada hari ketiga, biji tanaman jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya belum terjadi pertumbuhan. Untuk yang hari ketiga sudah ditemukannya tanda-tanda pertumbuhan, yaitu sudah mulai munculnya seperti bagian belum mulai itu sudah mulai muncul seperti ini. Pada hari ketiga gambaran pertumbuhannya seperti ini. Untuk biji jagung yang diletakkan pada tempat gelap, pada hari keempat, biji jagung tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu penambahan tinggi batang yang semula setinggi 3 cm menjadi 12,5 cm. Kemudian kemunculan daun pertama, serta memanjangnya akar. Selanjutnya, pada hari keempat, pada biji tanaman jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya belum terjadi pertumbuhan. Untuk hari yang keempat, mungkin karena jagung ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil, dan kebanyakan tumbuhan monokotil ini mengalami perkecambahan hipogeal, maka pertumbuhan epikotil itu lebih cepat daripada pertumbuhan hipokotil. Dan pada hari keempat ini, pertumbuhan bagian atas jagung itu sudah tumbuh sekitar 6 cm, dan bagian bawahnya itu bagian akarnya itu baru tumbuh. Untuk biji jagung yang diletakkan pada tempat gelap, pada hari kelima, tanaman jagung tersebut mengalami penumbuhan tinggi batang yang semula 12,5 cm menjadi 16,5 cm. Ini dia penampakan tanaman jagung di hari kelima. Tinggi batangnya mulai meninggi dan daun pertamanya sudah mulai melebar dan akan berkembang menjadi daun sejati. Selanjutnya, pada hari kelima, biji tanaman jagung yang diletakkan di luar ruangan atau terkena cahaya belum terjadi pertumbuhan. Pada hari kelima ini pertumbuhan biji jagung sudah sangat terlihat, bisa kita lihat dari yang pertumbuhan bagian atasnya sudah mencapai tinggi 8,5 sampai 9 cm. Dan yang bagian bawahnya juga atau bagian akarnya sudah terlihat lebih panjang daripada hari sebelumnya. Bisa kita lihat ini bagian akar dan yang ini bagian batang daun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanaman jagung ini mengalami perkecambahan hipogeal, yang dimana pertumbuhan epikotil itu lebih cepat daripada pertumbuhan hipokotil, sehingga mengakibatkan kotiledon atau bijinya itu masih ada terletak di bawah, tidak seperti perkecambahan epigeal yang dimana kotiledon itu terangkat ke atas seperti yang terjadi pada tumbuhan dikotil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Melia, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap dari hari pertama sampai hari kelima. Pada hari pertama pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap, di situ sudah mulai terlihat munculnya batang radikulanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa, absen 26. Di sini, saya akan menjelaskan pertumbuhan biji kacang hijau pada hari pertama yang ditempatkan di cahaya langsung. Jadi, hasilnya yaitu biji kacang hijaunya itu sudah mulai mengelupas dan mulai tumbuhnya batang radikula. Perkenalkan, nama saya Armando, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari di dalam ruangan dari hari ke-1 sampai hari ke-5. Pada hari pertama, pertumbuhan kacang hijau mengalami perubahan, yaitu dengan mengupasnya biji tanaman kacang hijau dan mulai tumbuhnya batang radikula.
Pada hari kedua pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap, terlihat radikulanya sudah mulai memanjang dan bijinya sudah mulai terlepas. Selanjutnya yaitu pada hari kedua pertumbuhan biji kacang hijau yang ditempatkan di cahaya langsung. Batangnya itu mengalami pertumbuhan sehingga terlihat sedikit lebih memanjang dari hari sebelumnya. Hanya saja pada ujung batang terlihat sedikit perubahan warna. Kemudian di hari yang kedua adanya sedikit pertambahan panjang pada batang radikula. Pada hari ketiga pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap, di situ terlihat radikulanya berubah menjadi akar dan hipokotil tumbuh memanjang. Pada hari ketiga pertumbuhan biji kacang hijau yang ditempatkan di cahaya langsung. Hasilnya yaitu batang biji kacang hijau terlihat lebih panjang dari hari sebelumnya. Tetapi ujung batang biji kacang hijau itu terlihat sedikit mengering. Di hari yang ketiga, pertumbuhan tanaman kacang hijau di dalam ruangan mulai munculnya akar. Di hari keempat pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap, di situ terlihat munculnya daun yang berwarna hijau muda dan batang yang semakin memanjang. Sedangkan pada hari keempat tidak ada pertambahan tinggi batang pada biji kacang hijau karena menjadi layu, dan pada ujung batang biji kacang hijau terlihat semakin mengering. Dan di hari yang keempat, batang radikula tumbuh semakin panjang mengarah ke atas. Juga terangkatnya kotiledon dan juga munculnya daun. Pada hari kelima pertumbuhan kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap, di sini terlihat batang yang semakin menjulang tinggi, tetapi daunnya berubah warna menjadi kekuningan atau pucat. Dan pada hari kelima tidak ada pertumbuhan karena ujung biji tanaman kacang hijau itu menjadi kering. Dan ini merupakan hasil pertumbuhan tanaman kacang hijau setelah hari kelima. Terlihat adanya pertumbuhan batang radikula dan juga daun yang semakin memanjang, hampir tumbuh sempurna. Sekian penjelasan dari saya tentang pertumbuhan tanaman kacang hijau di dalam ruangan. Selanjutnya untuk pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat gelap atau yang tidak terkena cahaya matahari lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat atau di cahaya ruangan dan di tempat terang. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau dan jagung memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Apa itu hormon auksin? Hormon auksin adalah hormon yang mendorong pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat gelap. Namun, jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di cahaya ruangan, daunnya lebih hijau dan batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap, daunnya tidak begitu hijau dan lebih pucat serta batangnya tidak begitu kokoh. Untuk dua tanaman ini, yang pertama ada kacang hijau. Kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigel karena kotiledonnya berada di atas. Dan percambahan epigel sering terjadi pada tanaman dikotil atau keping dua seperti kacang hijau, kacang tanah, mentimun, dan lain-lain. Sedangkan untuk jagung termasuk ke dalam percambahan
hipogel karena kotiledonya tidak terangkat dan tetap berada di bawah tanah. Perkecambahan hipogel sering terjadi pada tumbuhan monokotil seperti jagung, rumput-rumputan, kelapa, pisang, dan lain-lain. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu tumbuhan kacang hijau dan jagung yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Yang kedua yaitu tumbuhan kacang hijau dan jagung yang berada di cahaya ruangan akan lebih cepat tumbuh daripada tanaman yang terkena cahaya matahari langsung. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan kacang hijau dan jagung yang diletakkan di ruangan gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang terkena cahaya matahari langsung ataupun cahaya ruangan. Karena pada tempat gelap, hormon auksin akan bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon